separate my side. I don't. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester di mata kuliah kecakapan antar personal, hari ini saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan pekerja di bidang operasional logistik dan distribution, yaitu Bapak Andre Wirawan. Ya, beliau ini dedikasi dan semangat belajarnya di dunia logistik ini sungguh menginspirasi saya dan beliau memiliki komitmen yang kuat untuk terus berinovasi dan mendorong efisiensi di industri logistik yang sangat dinamis ini. Karir beliau sendiri di PT Propandaya yaitu bergabung sejak tahun 2013 sebagai warehouse subunit head dan performa beliau terus menanjak ya sehingga menjadi subdet head ya di area Jawa Tengah ya atau di Central Logistik pada Februari 2020 ya kan. Nah, beliau merupakan lulusan dari S2 ya, Magister Manajemen Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis ya Internasional kebetulan di tahun 2026 ini. Oke, bagaimana kabarnya Pak Andre? Ya, selamat pagi Pak Aruf. Kabarnya luar biasa Masih Pak. nih Pak Andre ya sudah berkenan dan meluangkan waktu ya bisa berbincang-bincang dan Pak ya berwawancara dengan saya lah ya Pak ya. Oke, langsung saja Pak Andre ya Pak. Ini ada 10 pertanyaan Pak yang akan saya berikan ke Bapak ya. Yang Oke, pertama nih baik. Pak, ya kan, bisa ceritakan nggak sih Pak, bagaimana awalnya Bapak bisa terjun dan akhirnya memantap berkarir di bidang logistik and distribution, khususnya di PT Propan Raya ini ya Pak. Gimana menurut Pak Andre Pak? Ya, eh, ini sedikit cerita pengalaman pribadi saya Pak. Ya. Jadi kalau saya terjun di logistik itu sebenarnya tidak sengaja Pak ya. Tidak sengaja karena memang dari pengalaman. Beberapa pengalaman pekerjaan sebelumnya itu secara tidak langsung ternyata saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di logistik. Contohnya adalah stok opnam, walaupun stok opnam di rumah sakit ya. Kemudian saya juga pernah bekerja di MKL, ya, ekspedisi muatan kapal laut, dan kemudian di tahun 2013 itu saya di Papan Raya di Bang Semarang. Nah dari situ mulailah sebenarnya saya menggeluti pekerjaan logistik itu secara lebih dalam Pak. Ya dengan banyaknya dinamika ya di depan gitu. Saya dapat belajar banyak hal baru, pengalaman. Ternyata logistik sangat menyenangkan Pak. Gitu Pak. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi logistik itu menurut Bapak menyenangkan lah ya Pak ya, karena banyak Ya, variannya mungkin ya Pak ya. yes Oke, betul. selanjutnya nih Pak Andre ya, selama perjalanan karir Bapak sendiri, apa sih Pak yang menjadi tantangan terbesar atau krisis dari profesional yang pernah dihadapi ya Pak ya? Nah, bagaimana Bapak cara mengubahnya jadi sebuah keberhasilan gitu Pak? Ya, di awal-awal tahun saya bekerja di bidang logistik itu memang pada awalnya saya berpikir yang akan saya hadapi itu hanya material atau goods ya, atau barang ya Pak ya, kalau di perdagangan. Kemudian transportasi yaitu berupa pengiriman barang, kemudian mungkin jadwal kiriman begitu ya. Itu yang saya pikir ketika awal berpikir. Tapi semakin saya masuk ya beberapa lama masuk itu ternyata tantangan terbesar operasional itu di sumber daya manusia Pak. Orang-orang yang Jadi orang-orang sumber yang daya memegang manusianya ya. betul orang-orang yang memegang aktivitas itu. Jadi yang menjadi tantangan saya yang akhirnya saya mendapatkan itu semacam kuncinya ya adalah kita harus bisa mengendalikan orangnya. Gitu ya. Berarti poin utamanya adalah di sumber daya manusianya ya Pak ya. Ya, Harus kalau bisa. kita bisa ya sumber daya manusia itu kan macam-macam ya. Jadi bisa tentang kepribadian mereka, kemudian tentang intelektual mereka, kemudian tentang cara mereka menangkap sesuatu hal. Beda itu Hmm. nanti akan bergerak kepada cara mereka mengurusan, bagaimana mereka mempunyai SOP dengan pekerjaan mereka itu sangat kompleks Pak. Hmm. Oke, oke, oke. Oke, berikutnya nih Pak Andre, di pertanyaan ketiga Pak, ya Pak. Yang pasti kan dalam operasional itu ada tim manajemen di kantor dan
tim lapangan ya Pak ya, seperti driver gitu ya Pak. Nah, gimana sih Pak strategi Bapak untuk membangun komunikasi yang efektif antara mereka yang latarnya berbeda-beda ini Pak? Oke, sebentar Pak ya. Jadi sebenarnya seperti saya nyambung yang saya sampaikan di atas ya, memang saya fokusnya itu lebih kepada saya mau mengumpulkan sesuatu, saya fokus kepada personal branding Pak. Ya, Hmm. jadi kalau Bapak tanya, kalau dengan kayak cukup kompleks di logistik, cara selesaikannya gimana? Ya, saya, saya tipikal orang yang person to person. Saya akan datangin orang satu persatu. Saya tanya. Karena biasanya dalam satu kelompok kita akan temukan eh apa ya Pak? Ya mungkin semacam orang kunci yang akan menjadi penyebar isu ya kalau ada masalah ya. Nah, biasanya saya langsung tembus ke orang-orang itu, gitu. Nah, kemudian dari orang-orang itu saya mulai cari tahu masalahnya. Kemudian as a leader kita juga harus belajar untuk terjun ke bawah ya, seakan-akan jadi satu dengan mereka, tapi mengerti masalah mereka dari POV mereka, belajar menjelaskan masalah itu dengan cara pandang mereka, gitu. Nah, baru nanti kita bisa bikin konklusi gimana kita ngasih tahu mereka apa yang benar, apa yang salah. Oh gitu. Jadi strateginya Pak Aris sebagai leader pun nggak hanya duduk di kantor gitu ya Pak ya. Jadi harus bisa turun ke lapangan dan ke administrasi gitu ya Pak ya, biar lebih dekat dengan Ya, mereka gitu ya Pak Andre ya. ya, at least kita tahu role kerjaan mereka dulu bagaimana Pak. Gitu. Hmm. Oke, oke. Oke, terima kasih Pak Andre. Oke, pertanyaan berikutnya nih Pak Andre ya. Kalau misalnya ada konflik nih Pak ya, atau miskomunikasi lah ya, baik internal maupun dengan customer nih Pak. Biasanya pendekatan Bapak dalam menyelesaikan ini seperti apa Pak biasanya Pak? Jika ada konflik ya Pak ya. Eh, ya, karena kita ini kan sosial ya Pak. Jadi saya saya gini, saya selalu berusaha untuk ketika saya ada konflik, saya tuh juga tidak mau diperlakukan sebagai orang yang salah. Kan itu naturalnya manusia, Pak ya. Jadi saya selalu berusaha menempatkan diri bahwa ya saya harus tidak boleh langsung judgement kamu salah, kamu betul gitu ya. Walaupun antara customer dengan kita, antara tim yang dengan tim sedang, tim admin dengan tim sedang, atau dengan kecilan. Jadi saya mencoba sudut pandangnya itu adalah netral gitu, Pak. Walaupun tuh walaupun tuh tim saya ya, misalnya tim saya benar, lain yang salah. Saya berusaha netral dan fokus saya pada solusi Pak. Hmm. Jadi saya fokusnya di solusi gimana kita beresin masalah ini. Perkara nanti akhirnya yang salah kan mendapatkan punishment itu oke, itu perkara nanti. Tapi yang penting solusinya yang saya pegang selama ini. Oh gitu. Ya lebih lebih penting maksudnya mencari solusi ya Pak ya dibanding mencari kesalahannya dulu gitu ya Pak ya. Ya, Terus kalau kalau misalnya itu dapat punishment ataupun itu ya setelah solusi itu didapat gitu ya menurut Pak Andre ya ya Pak. betul betul. Karena kalau kita fokusnya ke punishment itu, saya nggak selesai. Terus saya seperti itu. Oke, oke. Oke, terima kasih kembali Pak Andre. Nah, selanjutnya nih Pak, ya. Gimana sih Pak cara Bapak memotivasi tim di lapangan supaya tetap profesional ya Pak dan etis ya Pak ya. Apabila pas tekanan target pengiriman ini lagi tinggi-tingginya nih Pak Andre. Itu kan kejadian ya Pak ya. Apalagi di perusahaan gitu ada untuk mengejar omset atau apa gitu Pak. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Pak Andre Pak untuk memotivasi tim Bapak di lapangan? Ya, persatu kita harus tahu dulu goalsnya kita bersama. Dalam satu perusahaan gitu kan. Yang paling mudah itu kan memang yang dikejar adalah profit, gitu kan ya. Perusahaan Hmm. untung, jika perusahaan untung itu ya nanti efek secara kita pribadi adalah kita mendapatkan upah atau gaji ya. Itu yang secara umum. Jadi ketika kita melihat goals, kita melihat turunan dari goals itu apa. Jadi apakah melalui omset, apakah performance yang baik, apakah melalui target pengiriman yang baik, gitu ya. Hmm. Apakah dengan apa namanya sedikitnya stock out gitu ya itu kan dijabarkan melalui KRA. Jadi Hmm. saya ya goalsnya apa dulu nanti lihat KRA-nya apa kemudian eh, SOP apa yang wajib kita lakukan supaya memenuhi KRA itu. Jadi Hmm. ketika saya memotivasi teman ya kamu pasti gini ketika kita kerja
kita tuh nggak bisa bikin senang semua orang. Dan mungkin kita tidak semua target kita bisa capai. Tapi kita harus satu tujuan bahwa ya kalau kita memang satu satu cabang ya, saya bilang kalau fokusnya adalah supaya kita tim marketing bisa capai target ya kita harus lakukan dengan semua sumber daya yang kita, tapi tetap berkaitan dengan supaya. Nah pasti nanti kan ada orang-orang yang bentrok, nggak setuju, orang yang merasa sudah melakukan terbaik gitu Pak ya. Nah itu nanti biasanya kita ada ya case-case khusus kita berikan pelakuan khusus kita berikan arahan khusus. Hmm. Oke, oke. Oke, terima kasih Pak Andre. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Dari kacamata Bapak nih, Pak, seberapa krusial sih, Pak, peran sistem informasi, ya Pak, misalnya TMS ya, Pak ya, atau Transportation Management System ini dalam mengoptimasi rute nih, Pak. Ya kan, ini kan Ya, pasti ya, Pak ya, namanya perusahaan itu kan ada apa, ada aplikasi yang ya, dibangun lah ya, Pak ya. Nah, menurut Bapak TMS-nya sendiri bagaimana, Pak? ya kalau sekarang kita mengacu ke logistik ya pada daerah-daerah organisasi, pada daerah kita nggak bisa lepas dari sistem si teknologi. Ya. Hmm. Kalau kita lihat di luar sana ini, banyak perusahaan-perusahaan asing juga sudah. Cuman yang harus menjadi itu adalah teknologi itu harusnya membantu, gitu. Hmm. Permudah, efisiensi, efektif, mempercepat, itu harus jadi kunci. Hmm. Tapi kalau kita ke teknologi yang malah justru memperlambat, nah itu yang harus menjadi pertanyaan apakah teknologi itu sudah tetap kita terapkan dalam perusahaan kita. Jadi kalau ditanya apakah sistem informasi itu penting sekali, karena dengan sistem informasi itu kita bisa dapat yang namanya data terpusat. Ya, Ya, kita bisa betul. mengambil keputusan cepat, kita bisa memberikan simulasi asumsi itu by data dalam hitungan detik dibandingkan dulu dengan konvensional Pak ya. Kita harus hitung by Excel, kita harus menggunakan ya cek lapangan segala macam gitu ya. Tapi dengan ada teknologi misalnya di TMS Propar ya sebagai contoh dari data picking harian tuh kita bisa menganalisis barang mana aja yang sering keluar Pak gitu. Hmm. Kita bisa cek gitu. Terus kita juga menganalisis bahwa jam jam berapa aja sih orderan itu masuk ke kantor kita. Nah, itu sangat penting sekali ya. Tapi balik lagi tadi ya, apakah sistem informasi teknologi itu membantu kita mempercepat kita? Itu yang harus jadi evaluasi terus, Pak. Oh gitu ya. Nah menurut Bapak sendiri di Propan sendiri ini gimana Pak dengan sistem ini sudah sangat membantu belum Pak? Ya, kalau saya bandingkan dengan tahun-tahun pertama kali saya masuk ya di tahun 2013 sampai tahun 2019 awal ya Pak, dengan adanya sistemnya sekarang itu sangat membantu sekali gitu ya, sangat membantu. Saya bisa monitoring dengan sangat cepat ya, tapi memang pasti yang namanya program pasti akan harus ada perbaikan terus menerus gitu Gitu. ya, Oh dengan gitu ya Pak masukan ya. dari ada masukan dari user, kemudian improvement dari tim IT atau programmer ya itu yang bikin perubahan saya itu seperti itu. Oke. Ya berarti sangat membantu ya Pak ya dengan adanya apa sistem informasi ini ya Pak ya karena untuk mempercepat ya atau mempermudah lah ya dari segi operasionalnya. Oke, berikutnya Pak. Menurut pandangan ya Pak, pandangan Bapak soal urgensi digitalisasi ya Pak, khususnya di bagian validasi penerimaan barang ini Pak, dibandingkan dengan metode pencatatan kertas manual ini seperti apa Pak Andri? Ya, kalau seperti saya lanjutkan seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau dibilang urgent itu ya kita ngelihat konteksnya urgentnya buat apa. Hmm. Kalau kebutuhannya adalah mendokumentasi secara digital dan untuk mengambil keputusan secara cepat, gitu ya, saya bilang itu urgent. Misalnya nih ya, ketika kita ada, ini tadi konteksnya penerimaan barang, Mbak. Ya, Betul ya? betul. Ya. Ya, Pak Andri. Jadi penerimaan Contoh kita, barang. ya, contoh kita dapat inbound ya, inbound dari eh, central warehouse atau dari isi ke cabang, gitu ya. Seringkali itu eh, kita kan mendapat laporan itu kan tidak langsung pada hari itu juga. Seringkali itu dari tim lapor itu harus menyiapkan dokumen, cetak dokumen dulu, proses email dulu segala macam.
Tapi kalau ada sistem misalnya dipermudah dengan ada smartphone yang ketika barang kamu saat datang bisa langsung capture dan dikirim ke cabang kirim, itu tuh itu akan jauh lebih efisien, Pak. Kertas kita nggak Oh, ada, iya. gitu. Jadi kayak paperless Kemudian gitu ya, Pak Andre ya. ya, dan kita lebih presisi Pak di situ. Apalagi kalau misalnya ya Pak, data inbound itu bisa masuk ke handphone kita, gitu. Kemudian seluruh item itu nanti ketika bermasalah, pilih satu mana yang bermasalah, kita bisa langsung feedback di situ. Itu akan Hmm. sangat membantu. Dan itu pasti harusnya presisi. Gitu. Ya harusnya beda. Itu nanti dari hasil input kita di lapangan itu kita akan bisa ngambil keputusan apa di hari itu juga. Ketika cabang pengirim menerima notifikasi, oh ternyata kiriman saya di hari ini ke cabang A itu ada yang rusak. Nah, nanti akan langsung bisa muncul keputusan. Oh, kami harus misalnya klaim ke vendor. Hmm. Misalnya, oh kalau dengan rusak seperti itu, kamu akan aja barang itu asesmen di cabang. Nah, gitu-gitu, Pak. Jadi, Oh, gitu ya, Pak ya. menurut saya cukup lagi. Lebih penting ya, Pak ya, karena bisa mengurangi cost juga ya, Pak ya, terkait paperless ya, Pak ya. Betul, Jadi mengurangi kertas ya. Jadi go green gitu ya, ya Pak ya. efektif, Pak. Betul, efektif. Dan itu nanti kita bisa namanya ya satu satu tim yang satu decision cepat, Pak. Jadi, kenapa kan kita kalau di perusahaan perempuan itu kan hubungannya sama cat cairan segala macam. Jadi kita butuh Betul. cepat kenapa? Misalnya barang bocor, ya harusnya hari itu juga Pak, supaya barangnya nggak rusak, nggak Hmm. terkontaminasi. Setuju, setuju, Pak Andre. Oke, berikut pertanyaannya, Pak Andre. Ya kan, ini kan pasti Propon ini sudah implementasi sistem baru ya, Pak ya, seperti di modul TMS ya kan. Nah, ini pasti sering ada resistensi ya, Pak ya, dari tim lapangan terkait apa adaptasi. Nah, strategi Bapak sendiri, Pak, dalam pendampingan itu biar mereka mau beradaptasi ini seperti apa, Pak Andre? Ya, saya ada dua pemikiran ya Pak. Kalau adaptasi itu kan ini kita kalau ngomongin kerja di lapangan itu kan adalah sama orang. Kalau orang baru sih mudah saja. Jadi tinggal strategi saya, tinggal saya kasih satu orang yang salah. Saya suruh istilahnya apa ya? eh, jadi mentornya dia Pak. Jadi dia akan Hmm. melakukan kegiatan itu didampingi oleh mentor itu dari cara kan TMS-nya, ya segala proses di dalam TMS itu lah. Kemudian nanti biasanya saya minta orang lama sebagai mentor ini, saya minta untuk seperti apa ya, memberikan penilaian. Bagaimana nih dia, apakah dia bisa ngikutin, gitu. Saya akan kasih target nih, kamu tolong 2 bulan, 1 bulan ini pantau dia supaya dia cepat. Cuman akan jadi susah ketika program itu diterapkan di orang-orang yang sudah terbiasa dengan sistem lama, dengan sistem baru. Pasti ada penolakan. Hmm. Seringnya ada Betul penolakan ya betul ya, karena Pak. apa? Apalagi yang Ya, yang Kak, lama-lama gitu ya, Pak ya, yang mereka yang tidak betul. apa, yang Ya, gaptek lah istilahnya ya, Pak ya. ya. Nah, itu karena pasti mereka kan membiasakan diri Pak dengan mulai. Hmm. Nah, ini kalau case seperti ini saya bilang sebagai fungsinya leader. Nah, inilah Hmm. tugasnya leader di lapangan. Berarti yang saya kalau di tempat saya kan kebiasaannya adalah kita kan punya virus group head, Iya, benar. administration group head, punya expedition group head. Ya. Jadi saya kejar mereka harus bertanggung jawab dengan timnya. Nah, dari mereka ini yang harus terus pantau. Nah, nanti kalau misalnya kita udah kan zaman kelak atau susah ya Pak, yang tersusah ya tidak bisa bertransformasi dari yang lama ke baru ya kan kita lakukan pendekatan khusus. Hmm. Tapi kalau yang namanya ketentuan perusahaan harus dilakukan ya kita kan wajib, kita nggak Betul, bisa betul. tolak. Se, se apa namanya sebagus apapun pemikiran kita mengatakan bahwa cara lama lebih oke gitu, tapi begitu perusahaan misalkan Anda harus menggunakan program baru ya kita wajib lah. Hmm. Oke. Berarti ikutin inilah ya, Pak ya, perkembangan gitu ya, Pak ya, dan harus mau gitu ya, Pak ya, kalau sudah menjadi ketentuan perusahaan.
Oke, ini dua pertanyaan terakhir nih Pak Andre. Yang ini ya Pak ya, menurut Bapak apa pengalaman Bapak sendiri ya, Bapak tuh pasti kan yang namanya program itu akan berkolaborasi dengan lintas departemen ya Pak ya. Nah, misalnya menyatukan visi antara divisi logistik dan tim developer. Nah, ini pengalaman Bapak sendiri bagaimana Pak terkait kolaborasi di lintas departemen tersebut? Ini kalau bicara soal pengalaman ya, pengalaman memang kalau implementasi apapun, khususnya di bagian informasi dan teknologi yang berhubungan lebih dari satu divisi, gitu Pak ya, itu harusnya memang harus ada apa ya, semacam kolaborasi aktif yang mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing divisi itu Pak, gitu ya. Dari penyelenggara atau pembuat program ini harus mendudukkan bersama orang-orang yang terkait dengan program itu dalam pembuatan program awal supaya hal-hal yang tidak ada saling menabrak di lintas divisi. Nah, nanti kemudian harus ada namanya uji coba, Pak. Uji coba ya. Maksudnya setelah program itu jadi, uji coba. Dan uji coba itu menurut saya nggak bisa ya, di cuman satu cabang dengan eh, karakteristik A. Bapak harus coba dengan karakteristik berbeda-beda. Gitu. Nah, itu nanti harus dilakukan. Setelah itu, ketika nanti sudah oke, perlu adanya sosialisasi, Pak. Sosialisasi berarti kepada user-user yang melakukannya. Gitu ya. Betul. Nah, setelah itu semua berjalan, menurut saya harus ada yang namanya evaluasi berjenjang per 1 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan. Yang gunanya adalah untuk menangkap evaluasi dan feedback dari para user. Ya, Begitu, Pak. ya. Nah, menurut saya seperti itu ya. Tapi pengalaman saya di Propam, ya itu memang sudah dilakukan, Pak ya. Sudah dilakukan. Ya terlepas dari plus minus pelaksanaannya segala macam, tapi saya melihat komitmennya di Propam yang sangat bagus. Hmm. Oke, oke, terima kasih Pak Andre. Nah, ini pertanyaan terakhir nih ya Pak Andre ya. Eh, apa sih Pak mindset terpenting ya Pak ya, yang harus dimiliki nih Pak? Dan apa sih pesan Bapak ya, khususnya buat saya nih Pak ya, sebagai mahasiswa sistem informasi yang kelak ingin mengembangkan sistem khususnya di sektor logistik dan distribution nih Pak. Oke. Eh, Menurut saya tuh gini Pak ya, jadi kalau mindset utamanya adalah teknologi itu adalah fasilitator ya, Hmm. dan yang pemeran utamanya itu adalah tetap kita para user-usernya, manusianya. Jadi makanya kalau mungkin nanti Pak Rukmana sebagai orang yang menjembatani sistem ya kepada sebuah aplikasi yang sedang dibuat, ya Bapak harus banyak-banyak riset atau mengambil data eh, bagaimana para user itu mengerjakan gitu, melakukan atau operasionalnya itu seperti apa, atau SOP yang sebelumnya pernah ditanam di situ itu apa, Pak? Misalnya nih proses picking gitu. Iya, Dalam proses proses picking itu kan pasti ada work instructionnya atau SOP-nya, Pak ya, cara ngambil barang. betul, Ketika Bapak bikin sebuah sistem, pasti nggak mungkin Bapak tiba-tiba bikin sistem sendiri tanpa melihat yang sudah terjadi di sana. betul. Gitu. Jadi Bapak perlu turun ke lapangan, melihat akarnya itu di mana, memberikan evaluasi. Bagus lagi ketika program itu memberikan percepatan. Gitu. Nah, itu kan yang kami harapkan, Pak. Jadi nanti ketika program itu selesai, aplikasi itu selesai, atau sistem itu selesai, fungsi utamanya jadi sistem informasi teknologi mempermudah kami, gitu. Membuat kami lebih efisien kerja, membuat kami lebih efektif, dan terlebih lagi pekerjaan kami bisa terukur, Pak. Gitu. Yang nantinya akan berdampak kan bisa kepada reward, kepada prestasi, kepada mungkin ya Pak, kepada naikkan gaji seperti itu. Tapi itu Ini bisa kerjaan diukur yang semua by mendingan nih. sistem. Ya, kan Iya, ujungnya ke sana, kan ujungnya ke sana betul, nanti. betul. Tapi percuma ketika Bapak bikin sistem ternyata yang terjadi adalah tidak pekerjaan kami tidak bisa dihitung, Pak. Gitu. Hmm. Apa yang kami kerjakan tidak bisa dihitung, justru itu hanya membuat kami
pusing dengan teknologi yang ada. Gitu, Hmm. Pak. Saya. Oke, oke. Wah, mantap sekali nih Pak Andre hasil sharing ilmunya ya Pak, khususnya kepada saya nih Pak Andre. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih Pak Andre atas waktu yang Bapak sudah sempatkan untuk bisa wawancara dengan saya Pak Andre. Terima kasih Pak atas sharing ilmunya sekali lagi Pak Andre. Selamat siang Pak Andre. Thank you Ya, ya Pak Andre. sama-sama, Pak Arif. Terima kasih juga waktunya. Selamat siang. Ya, Pak.